Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat datang dalam program terbaru saya di channel YouTube saya ini, Morning Devotion. Saya membuat program ini untuk membantu setiap Bapak Ibu Saudara supaya engkau bisa memiliki terus kedisiplinan membangun mezbah di pagi hari. Tentunya saya rindu lewat membangun mezbah supaya setiap Bapak Ibu Saudara bisa mengalami Tuhan, bisa terus menerima tuntunan yang daripada Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama terlibat di dalam Morning Devotion. Dan kalau engkau diberkati, bagikan ini kepada orang-orang yang lain. Paling tidak satu orang membagikan kepada satu orang, sehingga semakin banyak orang yang boleh bersama-sama bergabung dengan kita di dalam program Morning Devotion, dan mereka boleh mengalami kasih, kuasa, dan juga kebenaran Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ora pasyataka ya Rabb. Ora pataka ya Rabb, pasyataka ya Rabb ya Rabb. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oh, selamat pagi, selamat pagi Bapa. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil waktu, pejamkan matamu, ambil waktu untuk engkau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab pagi ini Tuhan nyatakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah
anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa yang baik, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, berterima kasih buat hari yang baru. Berterima kasih kalau ketika kami bangun di pagi hari ini, kami masih bisa Tuhan menikmati karya-Mu, kami masih bisa melihat ciptaan-Mu. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih karena kami sudah beristirahat semalam, dan hari ini, pagi ini, kami boleh bangun kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau menaikkan doa dan pujian kami. Dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan memberikan renungan singkat kepada setiap kita saat ini. Dan saya akan memberi tema renungan pada saat ini adalah rasa takut. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa sekali firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Dan saya mengajak kita kembali membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Luar biasa firman Tuhan buat kita saat ini. Kita dikatakan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Ya, firman Tuhan juga berkata, jangan takut sebab Tuhan yang menebus kita. Dia sudah memanggil kita dengan nama kita. Artinya apa? Tuhan sangat mengenal kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang saya berikan saat ini, rasa takut, semua orang di dalam dirinya memiliki yang namanya rasa takut. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan rasa takut, tetapi yang kita perlu berhati-hati adalah apabila rasa takut itu mulai mempengaruhi semua tindakan kita. Dalam bekerja kita takut gagal, dalam berkeluarga kita takut gagal, dalam studi kita takut gagal, dalam memulai bisnis kita takut gagal. Semua ketakutan-ketakutan yang seperti itu adalah ketakutan yang berbahaya. Kalau kita takut, mungkin karena kita takut mengecewakan pasangan kita, kita takut mungkin melukai hati pasangan kita, itu bagus sekali. Tetapi apabila kita mengalami ketakutan-ketakutan yang seperti saya katakan di awal tadi, itu yang sangat berbahaya. Nah, mengapa ada beberapa orang yang memiliki ketakutan-ketakutan yang menghasilkan hal-hal berbahaya dalam dirinya? Ya, kenapa seseorang sampai bisa memiliki rasa takut itu? Yang pertama, karena ada trauma masa lalu yang belum dibereskan. Hati-hati Bapak Ibu, ada trauma-trauma masa lalu yang belum dibereskan sehingga itu membawa seseorang selalu berada dalam ketakutan.
Saya kasih contoh. Saya kasih contoh diri saya sendiri, termasuk saya memberikan sebuah kesaksian. Saya dulu ketika masih muda, ya sekarang masih muda juga tentunya, ya. Tapi dulu ketika lebih muda lagi, ya, ketika saya usia SD, SMP, dan SMA, saya suka sekali nonton film-film horor. Film-film pembunuhan, film-film tentang setan-setan, ya, horor-horor semuanya. Pokoknya saya suka sekali nonton. Sampai pada satu ketika saya mengalami ketakutan. Akhirnya SD saya ngompol, SMP saya masih ngompol. Ya, kenapa saya ngompol? Karena setiap kali saya tengah malam saya mau bangun ke kamar mandi, saya takut. Akhirnya saya tahan dan akhirnya saya ngompol di tempat tidur. Dan akhirnya saya mendapatkan hukuman. Nah, saya punya trauma masa lalu yang belum saya bereskan, sehingga itu membawa saya ketakutan. Tapi puji Tuhan, ketika saya awal-awal bertobat, singkat cerita, saya bereskan itu semua, sehingga saya tidak lagi mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu. Jadi orang bisa takut karena ada trauma masa lalu yang belum dibereskan. Tapi orang juga bisa takut karena apa? Mereka belum memahami firman dengan benar. Halo. Ya, belum memahami, belum mengerti firman dengan benar. Penting sekali untuk kita membereskan masa lalu kita dan kita belajar untuk mengerti firman dengan benar. Saya mau katakan seperti ini, ketakutan hanya akan merugikan. Ketakutan hanya akan membuat kita menjadi frustasi. Bahkan karena ketakutan, ya, seseorang bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kok bisa, Pak? Iya, karena ketakutan memiliki kekuatan atau energi yang kuat untuk menyedot yang namanya kekuatan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, dan yang paling bahaya juga menyedot apa? Iman kita. Ini yang paling berbahaya. Di pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, ingatlah apa kata firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ayo, mari. Jangan mau engkau terus ada dalam rasa takut, rasa takut, rasa takut. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi dari 2 firman ini saja kita seharusnya menyadari bahwa kalau seseorang ada terus dalam ketakutan, itu akan merugikan dirinya. Dan kita diingatkan lewat firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah, Raja Daud, seorang raja yang luar biasa, memberikan tips untuk kita menang atas rasa takut. Mazmur 34. Saya akan bacakan ayatnya yang kedua. Ada 3 tips dari Raja Daud untuk bisa menang atas rasa takut. Mazmur 34 ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Raja Daud sedang berkata, ya, memberikan tips kepada kita untuk kita bisa mengatasi rasa takut yang tadi saya katakan di awal-awal tadi. Ya, Raja Daud berkata, pujilah Tuhan. Memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Wow Bapak Ibu, ya, ternyata waktu kita memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar
menghancurkan kuasa iblis, tetapi waktu kita memuji-muji nama Tuhan, itu juga sedang melenyapkan setiap ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ayo Bapak Ibu, selain kita harus bereskan masa lalu, kita harus mengerti firman dengan benar, bukan seperti yang saya katakan. Dan firman Tuhan mengajar kita dengan benar. Puji Dia, haleluya, sehingga rasa takut itu akan hilang dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Mazmur 34 ayatnya yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi dikatakan, aku berdoa kepada Tuhan dan Ia menjawab dan melepaskan aku dari segala ketakutanku. Wow. Yang kedua, Raja Daud memberi tips, berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Yes. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kok aku takut ya Tuhan, aku takut ini Tuhan, aku takut ini begini-begini. Bawa ketakutanmu kepada Tuhan melalui doa. Berdoalah kepada Tuhan, sebutkan semua ketakutanmu, dan di dalam doamu itu katakan, di dalam nama Yesus, setiap ketakutan ini Tuhan, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Katakan amin. Yes. Yang ketiga, Mazmur 34 ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Apa ini Bapak Ibu Saudara yang ketiga? Tips dari Raja Daud adalah apa? Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada ketakutanmu, fokuslah kepada Tuhan. Yes, ayo Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, ya, mulailah dengan satu keberanian yang daripada Tuhan. Ya, buang semua ketakutanmu, karena sesungguhnya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam studimu. Apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan ada rasa takut. Hancurkan setiap rasa takut yang terlalu berlebihan, yang justru merugikan engkau. Hancurkan itu, sebab kita tenang bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Tenanglah jiwaku. Pejamkan mata Bapak Ibu Saudaraku. Taruh tangan kananmu di dadamu, atau kalau perlu kedua tanganmu taruh di dadamu. Mari mulailah aktivitasmu hari ini bersama dengan Tuhan, dan buang semua ketakutan. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Biarkan musik memainkan pujian ini. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan,
sertai setiap umat-Mu, sertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa, biarkan mereka terlepas dari rasa takut yang terlalu berlebihan dalam diri mereka. Mungkin mereka takut gagal, mungkin mereka takut Tuhan mengecewa, atau apapun ketakutan-ketakutan yang justru akan merugikan buat mereka. Saat ini hamba berdoa, biarkan mereka bisa menang dari semua ketakutan itu ya Tuhan. Biarkan mereka tetap memuji-muji nama Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan mereka tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Lindungi, sertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas di hari ini. Selalu libatkan Tuhan, dan seperti saya katakan di awal tadi, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, satu orang bagikan kepada satu orang, sehingga semakin banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali dalam Morning Devotion di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.